Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Anda tak kurang satu apapun, selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Rabu 30 Juni 2021. Mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka kata setan-setan itu meminta kepadanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah keseluruhan kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan Yesus, Tuhan kita. Dia membebaskan mereka yang terbelenggu. Dia membebaskan semua yang terikat oleh kekuatan jahat atau kekuatan setan. Apakah Anda pernah merasa dibelenggu oleh kekuatan di luar kekuatan Anda? Satu kekuatan yang membuat Anda tidak sanggup untuk menguasai diri Anda. Anda dikuasai oleh kekuatan luar itu. Dalam Injil hari ini, dua orang yang kerasukan, mereka menjadi gila karena kekuatan banyak roh jahat. Dan dua orang yang kerasukan ini, karena kekuatan roh jahat itu, mereka menemukan perlindungan pada satu orang yang tepat, satu orang yang
dapat membebaskan mereka. Baik Injil Lukas maupun Markus dalam kisah Injil mereka tentang kejadian ini menggambarkan kekuatan iblis ini sebagai legion. Legion bukanlah satu kekuatan yang kecil. Legion adalah kekuatan dari pasukan yang berjumlah 6.000 orang banyaknya. Kita bisa bayangkan kekuatan dari legion ini. Saudara dan saudariku seiman, legion di zaman itu, mereka melakukan kekejaman yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Luar biasa menyakitkan kalau dibelenggu oleh kekuatan jahat yang terdiri dari legion. Mereka yang berjumlah banyak, bayangkan 6.000 setan menguasai diri Anda. Apa yang akan Anda rasakan? Itulah yang dialami oleh dua orang itu yang kemudian datang pada Yesus. Saudara dan saudariku, zaman kita juga, kita telah menyaksikan kejahatan yang tak terhitung dan penghancuran massal di tangan penguasa yang kerasukan, di tangan orang yang kerasukan roh jahat. Orang yang kita katakan kemudian berada di bawah kuasa jahat. Saudara dan saudariku seiman, apa yang luar biasa, yang lebih luar biasa, kekuatan penghancur dari orang-orang yang kerasukan, ataukah lutut mereka yang bertekuk di kaki Yesus memohon belas kasihan dan pembebasan? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuatan penghancur yang dapat menghalangi siapapun dari kedamaian dan keamanan yang Tuhan tawarkan kepada mereka yang mencari pertolongannya. 1.000 mungkin jatuh di sisimu, 10.000 di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan mendekati Anda kalau Anda mencari pertolongan pada Tuhan. Kitab Mazmur mengatakan, karena Engkau telah menjadikan Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tempat tinggalmu. Maka Anda yang mencari pertolongan pada Tuhan tidak akan didekati oleh kekuatan jahat manapun. Saudara dan saudariku, Yesus mengasihani orang-orang ini, dua orang yang dikuasai oleh pasukan roh jahat itu. Kekuatan destruktif, kekuatan yang menghancurkan dari setan-setan ini terbukti bagi semua yang dapat melihat saat setan-setan ini melarikan diri dan menghancurkan kawanan babi ketika mereka masuk ke dalam kawanan babi. Setelah Yesus membebaskan orang yang dianggap gila karena kekuatan roh jahat itu, seluruh kota keluar untuk menemuinya. Tidak seorang pun telah menunjukkan kuasa dan otoritas seperti yang dilakukan oleh Yesus terhadap kekuatan setan. Hal itulah yang kemudian membuat orang banyak takut kepada Yesus dan memohon agar Dia meninggalkan mereka. Mengapa mereka tidak ingin Yesus untuk tinggal dengan mereka? Mungkin
harga untuk pembebasan seperti itu dari kuasa kejahatan dan dosa lebih daripada yang ingin mereka bayar, yang ingin mereka tanggung. Saudara dan saudariku seiman, Tuhan Yesus siap dan bersedia untuk membebaskan kita dari apapun yang mengikat kita dan yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia berpisah dengan apapun yang mungkin menjauhkan Anda dari cinta dan kekuatan Tuhan yang menyelamatkan? Mari kita berjuang dengan kuasa belas kasihan Tuhan untuk menjauhkan diri dan melepaskan dari kuasa jahat, segala kekuatan jahat, kekuatan dosa yang mau membelenggu kita, dan kita datang pada Yesus. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala rahmat kasih cinta-Mu. Lepaskanlah kami agar kami dapat mencintai-Mu sepenuhnya dan berjalan dalam kebebasan jalan cinta dan kekudusan-Mu. Semoga tidak ada yang dapat menghalangi kami dari sukacita hidup di hadirat-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.